Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Hauta, kelas 4A, sarjana keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas remedial mata kuliah bencana 2 UTS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, baik. saya perawat Fikri Hauta Pak. Tujuannya datang saya ke sini, saya akan melakukan intervensi penyuluhan kesiapsiagaan pada bencana banjir. Nah, sebelumnya untuk kontrak waktunya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Untuk tepatnya di sini saja Bapak ya. Nah, untuk media yang saya gunakan ini, saya akan menjelaskan tentang banjir saya menggunakan media laptop. Nah, apakah Bapak bersedia? Ya, Baik, kalau Bapak bersedia, pertama-tama saya mau bertanya dulu kepada Bapak. ya. Bapak tahu nggak banjir itu apa? Setahu saya banjir itu air yang menggenangi pemukiman, Pak, warga. Nah, betul Bapak, seperti itu juga. Bapak bisa dilihat di sini. Ya. Saya akan menambahkan yaitu definisi banjir ini yaitu keadaan di mana suatu daerah ini tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Nah, kedatangan banjir ini dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Ya. Nah, jadi ketika banjir ini banyak kemungkinan Pak, seperti misalkan curah hujannya sedang tinggi atau ada sampah yang menyumbat di aliran air, bisa terjadi banjir seperti itu. Nah, untuk bencana banjir ini setiap musim penghujan melanda Indonesia, jadi kejadian bencana banjir ini sangat dipengaruhi oleh faktor alam Pak. Nah, ada beberapa penyebab banjir. Yang pertama, di sini ada curah hujan yang sangat tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Nah, seperti itu Pak. Dan untuk tindakan mengurangi dampak banjirnya itu, di sini ada beberapa. Nah, yang pertama, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Yang selanjutnya, tidak membuang sampah ke dalam sungai atau harus mengadakan program pengerukan sungai. Nah, terus yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu yang harus dilakukan sebelum banjir. Ini tuh berada di tingkat keluarga ya Pak ya. Nah, pertama ini kita harus tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi dengan fasilitas dapur umum, MCK, terus berikut pasokan air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait bersama pengurus RT RW di lingkungan Bapak setempat. Terus koordinasikan melalui RT RW, Dewan Kelurahan setempat dan LSM untuk pengadaan tali tambang, perahu karet dan pelampung guna evakuasi. Jadi ini tuh nanti alat-alat yang harus disiapkan takutnya terjadi banjir. Jadi nanti udah siap kalau misalkan terjadi banjir Pak. Nah, yang untuk selanjutnya ini tuh ada di tingkat keluarga. Yang pertama ini ada simak informasi terkini melalui TV, radio, peringatan tim warga tentang curah hujan dan posisi air pada pintu air. Nah, yang harus dilakukan di saat banjir. Jadi untuk bapak-bapak, untuk warga sekalian, yang harus dilakukan ini yang harus dilakukan saat banjir ini yaitu pertama, matikan aliran listrik di dalam rumah, terus hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Kemudian mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Nah, kemudian yang harus dilakukan setelah banjir, yang pertama secepatnya itu Bapak membersihkan rumah. Kemudian siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Jadi kan kalau misalkan banjir, air itu jadi keruh, jadi kotor, bisa menimbulkan beberapa penyakit. Jadi kita harus mencari sumber air yang bersih gitu. Nah, yang selanjutnya ada usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Nah, seperti itu saja Bapak. Nah, Bapak, di sini saya sudah menjelaskan semuanya tadi ya tentang banjir. Mungkin dari penjelasan saya dicukupkan sekian. Nah, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita pada hari ini, saya akan mengevaluasi, akan bertanya kepada Bapak, apakah Bapak masih mengingatnya apa yang saya bicarakan? Kalau boleh tahu Pak, penyebab banjir itu apa coba?
Salah satunya curah hujan yang sangat tinggi, lalu aktivitas masyarakat yang buang sampah sembarangan. Nah, baik Pak, betul sekali ya Pak ya, seperti Ya. itu. Mungkin nanti bisa diterapkan oleh warga sekitar juga untuk menanggulangi dan mengurangi dampak banjir yang akan terjadi. Ya. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mungkin selanjutnya saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan berbincang-bincang lagi mengenai masalah yang terjadi. Ya. Untuk waktunya mungkin sekitar seperti sekarang 5-10 menit, tepatnya mungkin nanti di awal kembali Pak. Ya. Kalau begitu sekian, saya kembali dulu Pak. Assalamualaikum.